Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah renungan dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Marilah kita awali perenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon tuntunan dan bimbingan-Mu terhadap kami, sehingga apa yang kami baca dan kami dengarkan dapat kami pahami semua firman-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama membaca Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakannya tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kanisa. Penginjil Lukas hari ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana sikap Maria dan Yohanes sebagai contoh teladan untuk menaati setiap hukum Tuhan. Maria dan Yosef mempersembahkan Yesus di bait Allah untuk menaati salah satu hukum Taurat yang tertulis. Sikap Maria dan Yosef ini sebagai contoh bagi kita bahwa setiap hukum yang berlaku patut kita taati. Seperti yang telah dialami oleh Maria dan Yosef ketika mereka mempersembahkan Yesus di bait Allah. Banyak orang yang bersukacita dan menantikan kehadiran Yesus. Salah satunya adalah Simeon dan Hana. Mereka menantikan kedatangan Yesus begitu lama, sehingga mereka sangat bersukacita ketika Yesus datang. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hal ini seringkali kita alami. Contohnya seperti saat ini, kita sedang berada di wabah virus corona. Seringkali pemerintah mengadakan berbagai cara untuk menyelamatkan kita dari virus tersebut. Tetapi apa tanggapan kita? Kita hanya mengabaikan semua peraturan itu, karena kita menganggapnya itu hanyalah sebuah karangan saja. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, setiap hukum yang berlaku, setiap aturan yang berlaku, itu semua untuk kebaikan kita sendiri. Seperti ketika Maria dan Yosef menyembahkan Yesus untuk menaati hukum Taurat, banyak orang yang bersukacita. Itu artinya bahwa setiap hukum yang berlaku semuanya untuk kebaikan dan kebahagiaan kita sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagai umat Kristiani, kita patut mencontohi sikap Maria dan Yosef ini. Dan marilah kita merenungkan dan kembali bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah selama ini saya sering menaati setiap hukum yang berlaku, terutama hukum Tuhan? Semoga setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menutup perenungan kita ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan dan utusan Roh-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu dengan baik. Kami mohon, sertailah kami, agar apa yang telah kami dengarkan dan kami renungkan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami umat-Mu menaati setiap hukum yang berlaku, terutama hukum-Mu dan setiap hukum yang berlaku di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian perenungan saya, semoga bermanfaat.